Debat hari Debat kenapa? Pakai juru debat ya. Kenapa? Ya, kenapa tuh? itu soal lingkungan dan agraria. Kan kalau dari Walhi itu ada masukan bahwa tiga paslon kedepankan soal krisis ekonomi sama bencana ekologis. Nah, dari Prabowo sendiri persiapannya apa nih yang tentang? Tentu saja Pak, persiapannya tema-tema itu memang tema-tema yang sebagian Pak Gibran sudah cukup memahaminya pada soal renewable energy terbarukan, karena beliau di Solo juga sudah melakukan praktek itu. Ada tema-tema lain yang berkaitan dengan masyarakat adat dan desa yang memang bukan pengalaman beliau. Nah, kami sudah menyusun beberapa hal yang berkaitan dengan transisi ekonomi, transisi energi yang berkeadilan dan inklusif, yang memungkinkan kita, posisi Pak TKN Prabowo Mas Gibran adalah kita secepatnya melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil, ya, dan kita mencoba untuk bersama-sama, karena persoalan lingkungan ini persoalan berkaitan di level lokal, nasional, tapi sebab-sebabnya global juga ya. Nah, kita ingin mengurangi emisi agar ada kesepakatan bersama, karena soal lingkungan ini tidak bisa sekedar nasional, tapi harus global juga. Nah, kami ingin ada transisi energi yang bersih, dan kita yang paling bagus adalah karena memang teknologi sudah memungkinkan itu. Hari ini teknologi bersih hanya bisa dimungkinkan jika perjalanan karbon itu dipersingkat. Dari tempat produksi energi sampai konsumen energi, semakin panjang jaraknya, semakin melahirkan banyak polusi karbon. Nah, kita yang mendekatkan teknologi sekarang memungkinkan produksi energi terbarukan itu portable, bisa dipindah-pindahkan, ya, otonom dan modular sifatnya, bisa dibongkar pasang sesuai kebutuhan. Kemudian di level biasanya kan yang membutuhkan energi baik kan industri. Teknologi manufacture, teknologi pengolahan sekarang kan sudah ada namanya 3D printer, mesin cetak 3 dimensi, sehingga proses manufacturing harus nanti ke depannya ada di pabrik-pabrik besar. Bisa saja di industri rumahan atau di industri berbasis desa atau kampung, yang itu bisa mendekatkan dia dengan sumber-sumber energi terbarukan. Jadi itulah, jadi posisi Pak Prabowo dan Mas Gibran yang akan adalah nanti adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi energi yang lebih modular, otonom dan portable tadi itu, sehingga kemudian bisa mengurangi karbonisasi. Kita ingin menuju dekarbonisasi. Itulah bersih, satu bersih tentu saja teknologi. Kedua, dengan mendekatkan pada proses sumber produksi energi dan mendekatkan produksi energi dengan industri pabrik, maka inklusi keadilannya akan terbangun. Bagaimana menguatkan UMKM, koperasi, BUMDes bersama, ya, bagaimana hubungan dengan swasta bisa membeli produksi energi dari lokal tadi dengan energi air, energi angin, energi surya, angin dan macam-macam, dekat, dan kemudian dibeli oleh perusahaan-perusahaan swasta dengan margin harga subsidi untuk mensubsidi rakyat, kelebihannya bisa dikonsumsi oleh rumah tangga. Itulah energi transisi yang inklusif, bersih dan berkeadilan. Saya kira itu. Mas, tapi kan ini soal agrarianya kan dikhawatirkan kan dari rivalnya Pak Prabowo akan menyentuh soal food estate lagi nih yang. Food estate atau lumbung rakyat, lumbung pangan. Lumbung pangan itu nanti ada banyak. Ada level desa, ada level antar desa, ada level nasional. Kita lumbung pangannya akan kita distribusikan sesuai dengan kebutuhan. Satu, level desa. Level desa itu bukan berarti dia kecil-kecil. Perlu ada konsolidasi lahan. Reforma agraria bagi kami tidaklah sama dengan sekedar bagi lahan-lahan kecil bagi para individu petani. Enggak. Reforma agraria adalah konsolidasi lahan, pemilikan oleh petani tapi dikonsolidasikan lahan untuk mencapai skala keekonomian sehingga bisa menciptakan produktivitas pangan. Bagi kami reforma agraria bukanlah tetap dalam situasi di mana petani hanya punya lahan kecil dan kemudian makan sebatas hasil produksi pertanian hanya sebatas untuk kecukupan dirinya sehari-hari, tapi bisa mampu produksi. Itu hanya mungkin terjadi jika ada skala keekonomian dalam bentuk konsolidasi lahan, ada intervensi teknologi, melahirkan entrepreneur pertanian, bukan sekedar menjadi petani pemilik kecil. Bagi kami petani pemilik lahan kecil itu bukan cita-cita, itu adalah problem. Punya tanah kecil pun hasil reform tidak akan menyelesaikan masalah kalau tidak ada reforma agraria. Konsolidasi lahannya. Nah, konsolidasi lahannya untuk itu haruslah dengan cara dari bottom up seperti itu. Ya, dan dengan mengajak ke petani, mereka paham dengan sensitivitas lingkungannya. Saya kira gitu. Soal Mas Gibran kan selalu dilaporkan ke Bawaslu ya Mas. Dan TKN juga sempat nyebut bahwa kenapa sih Mas Gibran terus yang dilaporkan ke Bawaslu gitu Mas. Nah, mungkin tanggapan dari Mas Budiman. Ya kita bertanya saja. Sekarang ini ada isu, saya dapat video surat suara di Taiwan sudah dicoblos ke paslon nomor 3. Itu
kecurangan bukan. Toh kenapa kami terus yang dianggap seolah kami adalah sumber kecurangan, seolah kami adalah apa namanya yang jadi pelaku, padahal kami juga menjadi korban. Bahwa ada calon yang sudah ditoblosin, ya harus adil dong Bawaslu, ya kan, jangan sampai kita hanya sedar kita menjadi korban, kita malah dituduh melakukan kecurangan. Saya kira aneh, ya. Mas, ada strategi khusus nggak untuk mengantisipasi adanya persenggolan antara paslon 1 dengan paslon 3 mengingatkan di debat sebelumnya? Nah, ini agak aneh. Undang-undang pemilu mengatakan setiap pasangan capres cawapres itu harus berkompetisi. 1 lawan 2, 2 lawan 3, 3 lawan 1, kan gitu ya. Kalau untuk berkompetisi saling melawan, saling bersaing, ini malah ada yang berkolaborasi, kan aneh. Undang-undang menyuruh kita bertarung, undang-undang menyuruh kita bertanding, kok malah ada yang bersanding. Kalau mau bersanding nantilah kalau ada putaran kedua, itu pun kalau ada putaran kedua, ya kan? Kita ingin, jangan-jangan karena mereka tahu hanya ada satu putaran, maka mereka kemudian bikin bersanding sejak awal. Yang aneh, satu, itu pasti mengecewakan pendukungnya. Yang dikecewakan bukan kami loh, yang dikecewakan pendukungnya loh. Kalau pendukung 02, 1 sama 3 bersanding, kita sih santai aja. Yang nggak santai, yang marah, yang tersinggung harusnya pendukung 1 dan pendukung 3. Gua dukung 1, gua dukung 3. Lo lawan kayak yang 2, pendukung 1 kira-kira gini. Kita jagoin 1 agar you mau ngalahin yang 2, ngalahin yang 3. Yang pendukung 3 pun mengatakan kita dukung 3 agar kamu mengalahkan yang 2, mengalahkan yang 1. Kan itu. Maka semangat, keluarin duit, cetak baliho, cetak spanduk, capek-capek kampanye, ya kan? Iya. Kok nggak bertanding? Ini akan discouraging, ini akan mematahkan semangat para pendukungnya. Kau bayangin, kamu nonton ke GBK misalnya, Timnas Indonesia lawan Malaysia untuk bertanding piala apa, kayak piala Tiger, kayak Timnas Indonesia Malaysia, ini udah pakai kaos merah gitu kan, berapa lah PSI menang gitu. Terus ketahuan mereka kong kaling kong, ternyata sudah diatur di belakang layar, jangan bertanding, kita santai-santai aja, kita bikin draw. Kamu kecewa nggak sebagai pendukung Timnas Indonesia? Nah, ini ada nih dua kesebelasan mau bertanding, Malaysia Indonesia, tiba sudah udah ngomong kami nanti pada tanggal sekian di GBK bukan untuk bertanding loh, tapi kita mau bagi-bagi gol, kita ngegolin 2, mereka ngegolin 2, kita mau bikin draw. Kecewa nggak? Kira-kira sama seperti itu pendukung 1 dan 3. Bang, soal Bang Ara nih Bang Maru Ara. Ya itu catat tuh ya, penting ya. Soal Bang Ara. Bener nggak? Masuk akal nggak? Nggak sudah. Masuk akal nggak? Nah, Iya. itu sama seperti pendukung Timnas Indonesia mau lawan Malaysia udah diumumin kita nanti nggak bertanding, kita akan nanti berbagi gol. Ya. Itu pendukung 1 dan 3 akan kayak gitu. Ketika elit-elitnya ngomong kita akan bersanding, berkolaborasi, itu aja. Oke? Apa? Bang Ara Maru Ara Sirait kapan nih masuk TKN-nya Bang? Oh nggak tahu, itu harus tanyakan pada beliau. Saya bukan divisi rekrutmen TKN. Ya, tapi saya bukan divisi rekrutmen TKN. Alasannya nanti tentu saja beliau jauh lebih tahu, dan saya bukan divisi rekrutmen TKN, saya bukan juru bicara Bang Ara. Ya, jadi monggo tanyakan pada beliau. Saya harapannya ya. Pasti masuk TKN. Harapannya saya begitu. Tapi tanya untuk kepastian hanya beliau yang tahu. Masuk partainya partai PSI atau? Oh nggak tahu juga, itu saya nggak tahu. Jangan kan nggak mau, saya juga nggak tahu masuk partai mana. Saya kan jomblo sekarang. Infonya partai yang ada di Kim, Bang. Apa? Infonya partai yang ada di Kim. Ada partai di kalau katanya banyak. bareng mau Bang Ara mau masuk PSI berdua sama Abang. Kata siapa? Iya. Ada aja nih isunya nih. Nggak ada, belum. Budiman Saya kan disiapkan Pak Jokowi menjadi Dewan Pembinanya PSI sama Bang Ara. Oh nggak tahu saya nggak tahu, masa sih? Ke istana. Oh enggak. Itu balik ke istana kan Bang Ara. Saya kan mainnya di warung aja saya. Enggak ada. Saya sampai sekarang saya bingung mau jomblo. Masih jomblo saya nih. Ibaratnya baru cerai, belum ingin nyari istri lagi gitu. Ya, masih nyari-nyari. Menikmati masa bujang politik dulu kita. Iya, Ya kan? Ada isu katanya Bang Ara sama Bang Budiman keluar dari PDIP karena jatah itu nggak dikasih sama mereka. Jatah apa? Jatah. Enggak ada. Kalau kayak gitu kita dari dulu sih ya. Tapi masalahnya kan kalau penjelasan saya ke Pak Prabowo udah lama, udah banyak dari media banyak. Gak usah diulang-ulang lagi. Tapi intinya adalah memang hari ini Indonesia butuh kepemimpinan strategik dan visioner, dan itu saya temukan di Pak Prabowo. Itu aja. Sesimpel itu. Ya. Bang, satu lagi Bang, beberapa waktu lalu Nasdem sempat Ya tadi soal tim sepak bola, kita boleh detik ya. Nah, lu yang tanya soalnya. Gimana? Waktu itu juga Nasdem sempat nyeletuk bahwa ketika putaran kedua terjadi akan membuka ruang juga untuk diskusi dengan paslon 02. Nah, 02 akan membuka juga nggak Bang kira-kira kalau andai kan dua
Sejak awal Pak Prabowo itu tidak mencari musuh. Kita mencari kompetitor, bukan mencari musuh yang harus dimusnahkan. Tentu saja kalau sejak awal juga Nasdem mau gabung di kongres kita juga oke aja. Terbuka kita. Saya kira nggak ada masalah. Ya, kita terbuka siapapun. Tapi walaupun biarkan kami, izinkan kami untuk berjuang untuk kalau bisa sekali putaran, kalau bisa, ya. Dan itu bukan menutup hak demokratis ya. Itu kan upaya kami, ya. Ya. Tapi kalau misalnya ke sana pun ya kita terbuka, ya. Kita terbuka. Begitu Mas, ya. Siap, Mas. Ya, makasih.